Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan jawaban dari David Wood dalam sebuah perdebatan, di mana penanya pertama bertanya, kenapa Alkitab itu firman Tuhan, padahal para nabi dalam Alkitab justru berbuat dosa. Lalu, pertanyaan kedua mengatakan, kenapa tidak percaya Quran soal penyaliban yang diserupakan, padahal narasi yang sama sudah ada dalam Apocalypse of Peter. Berikut uraian jawaban David Wood soal kedua pertanyaan itu. Halo teman-teman Brother Phil. Hari ini kita mau melakukan sebuah pembahasan mendalam yang menarik sekali. Pelajaran kita kali ini berpusat pada sebuah dialog, sebuah perdebatan gagasan antara dua keyakinan. Fokusnya soal keaslian Alkitab dan peristiwa penyaliban Yesus. Kita akan coba bedah argumen-argumennya satu persatu. Pertama, ada tantangan terhadap kredibilitas Alkitab. Ya, dasarnya itu dari cara Alkitab menggambarkan tokoh-tokohnya. Terus kita akan dengar jawabannya yang ternyata, wah, logikanya dibalik. Setelah itu, baru kita masuk ke yang lebih spesifik. Kita akan diskusi soal teks-teks Kristen kuno di luar Alkitab dan gimana teks-teks itu nyambung ke narasi yang ada di Al-Quran soal penyaliban. Mari kita langsung bedah ini. Oke, mari kita mulai dengan argumen pertama yang disajikan dalam pelajaran kita. Argumen ini kan datang dari seseorang dengan latar belakang yang, unik. Dia dibesarkan sebagai Kristen, kemudian jadi ateis, dan akhirnya memeluk Islam. Nah, pertanyaan utamanya itu berakar pada penggambaran nabi-nabi di Alkitab. Dikatakan kalau tokoh-tokoh kayak Daud dan Lut itu digambarkan melakukan hal-hal yang, keji gitu. Bukan cuma itu, bangsa Israel sendiri bahkan setelah lihat mujizat langsung, digambarkan terus-terusan menentang Musa. Contohnya kan cuma butuh 40 hari buat mereka mulai menyembah patung anak lembu. Jadi pertanyaan intinya gini, mengingat Alkitab tidak dihafal teksnya dan isinya kisah-kisah cacat dari tokoh-tokoh pentingnya, kenapa harus ada keyakinan yang begitu kuat kalau Alkitab itu tidak rusak atau terkorupsi? Ini sebuah keberatan yang kuat banget ya kalau kita pikir-pikir. Logikanya kan sederhana. Kalau sebuah teks itu suci dari Tuhan, pahlawannya seharusnya jadi teladan kan? Bukan malah jadi cerminan kelemahan manusia yang paling buruk. Betul, betul. Waktu Anda baca kisah Daud misalnya yang mengambil istri orang lain, terus suaminya diatur supaya mati di pertempuran, wajar kalau muncul pertanyaan, ini beneran firman Tuhan atau tulisan manusia aja? Nah, itu dia. Jadi ada semacam disonansi kognitif ya. Harapannya kitab suci itu isinya figur ideal, tapi yang ditemukan malah manusia yang sangat nyata dengan segala cacatnya. Tepat. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana argumen balasan itu disusun. Respons yang diberikan dalam pelajaran kita itu nggak mencoba menyangkal kalau tokoh-tokoh Alkitab itu berbuat dosa. Sebaliknya, fakta itu justru dipakai sebagai dasar untuk mempercayai Alkitab. Oh, menarik. Jadi nggak dibantah tapi malah dipakai jadi argumen ya? Betul, ada dua lapis sih dalam jawabannya. Pertama, alasan utama keyakinan yang diungkapkan itu karena Yesus sendiri. Oke. Yesus yang diyakini mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, dia mengkonfirmasi kebenaran kitab-kitab suci itu. Jadi kalau percaya Yesus, ya percaya juga kitab-kitab yang dia sahkan. Paham. Jadi itu argumen dari otoritas ya. Kepercayaan pada kitabnya berlabuh pada kepercayaan pada Yesus. Tapi lapisan keduanya gimana? Kayaknya ini yang lebih, filosofis. Iya, betul sekali. Lapisan kedua ini yang membalikan logika kritiknya. Poin kuncinya adalah posisi Alkitab itu menunjukkan kalau Tuhan cukup berkuasa untuk memakai orang-orang yang tidak sempurna. Alkitab itu nggak memutihkan atau nutup-nutupin dosa mereka. Sebaliknya, dosa itu diungkap dan dikecam. Jadi kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, argumennya jadi begini. Fakta bahwa Alkitab nggak menyembunyikan perbuatan mengerikan yang dilakukan pahlawannya sendiri seperti Daud, itu justru membuatnya lebih dapat dipercaya. Oh, jadi bukan malah meruntuhkan tapi membangun kepercayaan. Persis. Alih-alih menutupi aib, Alkitab mengungkapkannya sebagai peringatan buat orang lain. Menurut pandangan ini, ya kejujuran yang radikal inilah yang membangun kepercayaan.
Wow, itu pembalikan yang menarik banget. Tapi kan debatnya nggak berhenti di situ ya. Pembahasan beralih ke topik penyaliban. Nah, disinilah pembahasannya jadi sangat menarik. Salah satu pembicara menantang klaim kalau hanya Al-Quran yang bilang Yesus tidak disalib. Dia menunjukkan kalau sebenarnya ada tulisan-tulisan Kristen mula-mula kayak Apocalypse of Peter. Kiamat Petrus, ya. Ya, Kiamat Petrus yang juga menyebutkan teori substitusi. Jadi ada orang lain yang disamarkan jadi Yesus dan disalib menggantikannya. Poin pentingnya, teks ini sudah ada jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting ya. Dan respons yang diberikan dalam pelajaran kita mengidentifikasi teks-teks ini sebagai tulisan gnostik dan dosetik. Menurut David Wood, kemunculan ide ini dalam Al-Quran justru jadi masalah yang lebih besar bagi Islam. Tunggu. Gnostik dan dosetik. Ini istilah yang mungkin nggak semua orang familiar. Bisa dijelaskan sedikit? Tentu. Jadi kaum Gnostik dan Dosetik ini, mereka percaya kalau Yesus itu hanya ilahi dan tidak benar-benar menjadi manusia, dalam arti fisik. Oke. Jadi semacam roh murni gitu. Bisa dibilang begitu. Karena itu, secara teologis, mereka nggak bisa terima kalau dia bisa mati di salib. Masuk akal. Kalau dia bukan manusia fisik, dia nggak bisa mati secara fisik. Tepat. Jadi, teori substitusi itu adalah penjelasan mereka untuk mengatasi masalah teologis ini. Paham? Jadi itu solusi buat teologi mereka sendiri? Nah, klaim yang kemudian muncul dalam pelajaran kita adalah bahwa ide dari kalangan Gnostik inilah yang kemudian beredar dan akhirnya dimasukkan oleh Muhammad ke dalam Al-Quran. Oke, saya mulai melihat arahnya. Disinilah letak dilemanya menurut argumen tersebut. Keyakinan inti Gnostik, yaitu bahwa Yesus hanya ilahi dan bukan manusia, itu kan sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Betul sekali. Dalam Islam, Isa kan nabi, manusia. Persis. Jadi kalau dikatakan bahwa Injil Gnostik itu yang benar, maka ajaran Islam jadi salah. Oke. Ini jadi semacam jebakan teologis ya? Benar. Inilah, menurut argumen tersebut, alasan mengapa tulisan-tulisan semacam itu tidak pernah diterima sebagai bagian dari kanon Kristen. Teologinya dianggap menyimpang. Oke, jadi ini bukan sekedar ditolak karena aneh, tapi karena bertentangan dengan pilar teologis yang fundamental ya? Tepat sekali. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Kita baru aja menjelajahi sebuah dialog yang padat banget. Di satu sisi, ada pertanyaan tentang keandalan sebuah kitab suci berdasarkan kelemahan para tokohnya. Di sisi lain, ada pembelaan yang menyatakan bahwa justru keterbukaan atas kelemahan itulah yang jadi bukti kekuatannya. Betul. Kemudian kita lihat bagaimana sebuah perdebatan tentang peristiwa penyaliban itu membuka diskusi yang lebih luas. Diskusi tentang teks-teks kuno di luar kanon dan bagaimana sejarah ide-ide itu bisa dilacak. Dan diperdebatkan relevansinya dengan keyakinan yang muncul berabad-abad kemudian. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam
bersukacita. Kami tak akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.